daftar pemilih ini perlu terupdate. Dari pemilu ke pemilu wajib selalu kita update karena penduduk kita selalu terupdate. Ada yang meninggal, ada yang baru lahir, dan ada yang menjadi TNI Polri. Jadi pengertian PDB ini adalah kalau melalui online ini kami harus punya kepastian bahwa memang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jangan-jangan nanti 1 bulan berikutnya yang dikeluarkan, diterbitkan akte kematiannya melapor ke kami. Saya belum mati, masih hidup. Bawaslu juga sudah melaksanakan uji petik terbatas dan beberapa di lapangan kita juga menemukan bahwa di data pemilih terakhir Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Nia Selatan. Saya Esther Grace Nenggolan akan menemani teman pemilih pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau yang sering disebut dengan PDPB. Hari ini saya tidak sendiri, kita kedatangan 3 narasumber yang memiliki peran penting dalam proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu Bapak Resman Bulele dari KPU Kabupaten Nia Selatan. Selamat sore Pak. selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Cukup luar biasa, baik. Luar biasa. Yang kedua dari Disduk Capil Kabupaten Nia Selatan, Bapak Dery Dohude. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik, mantap. Yang ketiga dari Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, Bapak Yosua Bulele. Selamat sore Pak. selamat sore Bu. Kabar Bapak bagaimana nih? Sehat Bu, baik. Sehat baik. Nah, topik kita hari ini mungkin terdengar teknis, namun sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena menyangkut apakah kita termasuk pemilih atau tidak pada pemilu ke depan. Nah, ngomongin PDPB nih, mungkin masih banyak orang yang belum mengerti PDPB itu apa sih sebenarnya. Menurut Pak Resman sendiri, pengertian dari PDPB itu apa sih Pak? Dan mengapa datanya harus selalu diperbaharui? Ya, daftar pemilih ini perlu terupdate. Dari pemilu ke pemilu wajib selalu kita update karena penduduk kita selalu terupdate. Ada yang meninggal, ada yang baru lahir, dan ada yang menjadi TNI Polri. Jadi pengertian PDB ini adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Karena hasil pemilu kemarin terakhir diupdate lah pemilih ini walaupun dia non tahapan, tetapi setiap waktu atau setiap tahunnya KPU Kabupaten Selatan itu wajib mendata pemilih-pemilih yang baru atau pemilih pemula, pemilih yang sudah TMS, bahkan ada yang jadi TNI Polri yang dimana kemarin mereka merupakan pemilih. Maka di waktu ini kalau mereka sudah menjadi TNI Polri, maka kita TMS kan. Itulah tujuan daripada PDPB ini. Yang dimaksud TMS itu apa saja ya Pak selain TNI Polri? Iya, yang TMS ini adalah yang namanya tidak memenuhi syarat. Pemilih yang tidak memenuhi syarat itu ada yang pemilih yang sebelumnya adalah mungkin dia sudah menjadi TNI atau Polri, sudah meninggal dunia, atau sudah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Dan ada juga pemilih kita yang di Nia Selatan mungkin sudah pindah ke tempat lain, maka itu sudah dinyatakan TMS. Begitu kira-kira dia Ibu. Dan dalam pelaksanaan PDPB ini apakah ada regulasinya? Iya. Setiap KPU Kabupaten Nia Selatan, setiap KPU itu melaksanakan sesuatu hal pasti memiliki aturan dan regulasi yang berlaku. Di mana dalam PDPB tahun ini KPU Kabupaten Nia Selatan sudah menerima surat peraturan KPU Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kita memiliki aturan yang sudah diatur tentang pelaksanaan daripada PDPB. Saya tegaskan kembali bahwa peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang
pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, jadi Pak, dalam prosesnya ini bagaimana proses pelaksanaan PDPB ini datanya yang turun? KPU Kabupaten Selatan melakukan proses pemutakhiran ini di mana daftar pemilih tetap pemilu terakhir dimutakhirkan berdasarkan data turun dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke KPU Republik Indonesia dan diteruskan ke KPU Kabupaten Selatan. KPU Kabupaten Selatan habis itu melakukan pemutakhiran, di mana dimutakhirkan itu melakukan koordinasi ke lembaga-lembaga, ke Dinas Kependudukan, ke Bawaslu, ke TNI, ke Polri, memastikan bahwa apakah pemilih-pemilih ini masih memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian memastikan juga kepada pemerintah daerah, karena siapa tahu ada pemilih-pemilih sebelum ini sudah ada yang meninggal dunia. Nah, kemudian lagi, saya tegaskan lagi, ini soal syarat pemilih ini, kebanyakan masyarakat ini, ke masyarakat awam belum paham apa itu syarat-syarat untuk menjadi pemilih. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, berumur 17 tahun minimal. Ketiga, tidak menjadi TNI Polri. Keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kelima, pemilih yang di bawah 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah secara sah, yang dimana ini diketahui oleh Pak Kadis nanti kan Pak Kadis bahwa dikeluarkannya akte pernikahan. Kemudian ada juga pemilih baru kita yang sudah purnawirawan. Purnawirawan adalah TNI dan Polri. Mungkin begitu aja Bu kalau tentang syarat daripada pemilih. Berarti kan Pak, data ini turun dari Kemendagri ke KPU RI, KPU RI menurunkan kembali ke kabupaten kota. Jadi ketika data ini turun, apakah Bapak sendiri menemukan data invalid pada data yang diturunkan tersebut? Pada dasarnya KPU Kabupaten Selatan tidak menemukan data invalid, tapi kalau dibilang data yang diragukan ada. Apa itu contohnya? KPU Kabupaten Selatan menemukan ada pemilih yang lebih 100 tahun umurnya. Bagaimana cara KPU Kabupaten Selatan memastikan bahwa pemilih ini memang betul-betul orangnya ada atau hidup? Maka KPU Kabupaten Selatan melakukan, karena ini adalah non-tahapan. Karena non-tahapan, KPU Kabupaten Selatan itu melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui ke pemerintah daerah, camat dan kepala desa. KPU Kabupaten Selatan akan memastikan apakah pemilih atau warga ini masih hidup atau bagaimana. Begitulah prosesnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Selatan, Ibu. Lalu Pak, kan tadi ada data yang diragukan nih. Jadi cara KPU untuk memastikan apakah turun ke lapangan atau hanya koordinasi ke seperti Bawaslu, Disdukcapil atau bagaimana Pak? Karena ini adalah Ibu non tahapan ya. Kalau dia dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU akan membentuk PPK, PPS dan petugas pantarlih yang melakukan coklit dari rumah ke rumah. Tapi karena ini di luar non tahapan, KPU memiliki juga keterbatasan, maka KPU melakukan koordinasi melalui pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dalam hal yang paling kecil adalah kepala desa. Di mana karena kepala desa ini pasti minimal dapat mengetahui warga yang KPU merasa ini ragu apakah ini pemilih yang masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Itulah langkah-langkah yang diambil oleh KPU. Seperti kita ambil kasus kemarin bahwa ada dugaan pemilih ini sudah meninggal dunia yang dilaporkan oleh lembaga BPS kepada pemerintah. Maka karena KPU sudah mendapatkan informasi itu dari Kementerian Dalam Negeri, KPU langsung turun lapangan dan koordinasi dengan pimpinan Bawaslu. Dan ternyata hasil koordinasi di salah satu desa di Hilo Ovonaluwo, kepala desa menyatakan bahwa warga ini masih hidup. Dan didukung lagi dengan pernyataan rekomendasi Bawaslu, bahwa Bawaslu juga sudah melakukan uji petik terhadap pemilih ini dan dinyatakan masih hidup.
Maka itulah langkah-langkah yang bisa diambil oleh KPU dalam setiap menemukan adanya keraguan terhadap data-data yang dianggap ini meragukan. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa ketika ada data yang meragukan, KPU bisa berkoordinasi dengan Bawaslu maupun Disdukcapil ataupun dari masyarakat mungkin untuk mendengar keluhan masukan dari mereka. Nah, baik, setelah mendengar penjelasan dari Pak Resman sendiri, tentu kita perlu tahu dari mana data ini bersumber. Berbicara mengenai data kependudukan, tentu ini merupakan salah satu tugas dari Disdukcapil. Menurut Bapak Dery sendiri, sejauh mana peran Disdukcapil dalam membantu kegiatan PDPB ini, Pak? Baik, terima kasih dapat kami jelaskan bahwa terhadap PDPB, Ya, PDPB. Disdukcapil mengambil peran melakukan pemutakhiran biodata dari yang bersangkutan, tetapi dengan catatan sejauh dilaporkan dan dimohon oleh yang bersangkutan. Jadi kalau tidak dilaporkan, kalau tidak ada dasar perubahannya, kami juga tidak berani melakukan perubahan. Tapi misalnya dia melaporkan misalnya biodata tanggal lahir. Ya. Ya, kalau itu memang sudah ada dasarnya misalnya, dasarnya itu ada dua. Yaitu pertama adalah ijazah, yang kedua penetapan pengadilan. Kalau ada salah satu di antara itu bisa kita melakukan penyesuaian. Terima kasih. Yang melaporkan itu Pak harus orang yang bersangkutan atau misal seperti tadi KPU menemukan data yang tidak wajar tersebut. Apakah KPU bisa melaporkan langsung ke Disdukcapil? Baik, sebaiknya oleh keluarga langsung. Keluarga langsung. Jadi kalau ada pun dari KPU, itu tidak mengambil peran dari masyarakat. Tapi itu mungkin pengecualian ada 1-2 yang dipastikan bahwa di sini dia lahir tanggal sekian, ini dasarnya, itu bisa kita lakukan. Berarti Pak sejauh ini hanya menunggu laporan dari masyarakat atau dari Disdukcapil sendiri, apakah ada turun ke lapangan sendiri untuk memastikan data tersebut? Baik, kami minta maaf karena kami tidak sama dengan BPS. Kami tidak punya tim sampai ke desa. Jadi kami hanya tapi kami juga kadang-kala melakukan jemput bola namanya, jebol. Jadi kami turun lapangan sambil menghimpun data dari masyarakat. Jemput bola itu sesering apa untuk dilakukan Pak? Sekali berrentang waktunya? Tentu ini sesuai dengan keadaan keuangan yang tersedia di Dinas Dukcapil dan juga berdasarkan kebutuhan yang kami pandang perlu. Jadi Pak, ketika warga negara yang pindah domisili, bagaimana Disdukcapil memfasilitasi pendataan agar WNI tersebut tetap tercatat di domisili terakhirnya? Karena terkadang kita menemukan data ganda gitu Pak. Baik, setiap orang atau setiap keluarga yang telah meminta surat pindah ke suatu daerah, kita fasilitasi, kita bantu. Tetapi ini harap dimaklumi bahwa kalau sudah keluar SKPWN-nya, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, otomatis dia bukan warga Nia Selatan lagi, tapi di warga yang dia tuju. Hanya di sini letak persoalannya. Kadang-kadang mereka nanti melaporkan bahwa dia peserta pemilih Nia Selatan dengan menggunakan fotokopi kartu keluarga lama. Kendalanya ya Pak. Kalau itu nanti kartu keluarga lama itu dicek di Dinas Dukcapil, kami akan menyatakan bahwa ini sudah pindah. Sudah pindah. Ya, terima kasih. Lalu Pak, seperti di KPU sendiri kendalanya kan Pak, ada masyarakat yang sebenarnya meninggal tapi di data dari Disdukcapil tersebut masih hidup misal begitu. Jadi salah satu kendala dari masyarakat pada umumnya, mereka enggan untuk melaporkan keluarganya yang sudah meninggal karena repot dari prosesnya yang terlalu rumit, mungkin biayanya atau waktu. Jadi ada nggak Pak cara dari Disdukcapil agar masyarakat yang keluarganya sudah meninggal tersebut untuk melaporkan diri agar data terus diupdate? Baik, saya mau bertanya mengapa enggan, dan saya tegaskan bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan apapun di Dinas Dukcapil sifatnya gratis tanpa dipungut biaya. Asalkan yang dilaporkan itu memang benar adanya. Jadi saya mengharapkan juga bahwa dari pihak masyarakat tidak segan melaporkan ke anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Jadi ini yang kita harapkan, Bu.
Kalau untuk melaporkan dirinya ini Pak, apakah harus langsung datang ke Disdukcapil atau bisa melalui online? Ya, ini bisa ditempuh dua cara. Cara Pertama melalui secara langsung, secara langsung. yang kedua bisa melalui online, kirim melalui WhatsApp. Dan itu sudah kita lakukan, Bu. Nah, jadi hanya memang kalau melalui online ini kami harus punya kepastian bahwa memang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jangan-jangan nanti 1 bulan berikutnya yang dikeluarkan, diterbitkan akte kematiannya melapor ke kami. Saya belum mati, masih hidup. Itu karena memang ada alasan yang berbeda-beda mungkin yang mereka mengurus itu. Jadi itu aja, Bu. Syarat yang harus dilengkapi ketika online itu Pak, berkasnya apa-apa saja? Baik, yang pertama Ya. adalah surat keterangan kematian dari gereja. Gereja. Kedua, surat keterangan kematian dari kepala desa. Kalau dia meninggal di rumah sakit, surat kematian dari rumah sakit. Kemudian KTP aslinya dikembalikan. Kemudian kartu keluarga aslinya juga dikembalikan. Karena mengapa dikembalikan kartu keluarga aslinya? Karena dia akan dihapus dari kartu keluarga itu sendiri dan pasangannya akan dikatakan cerai mati. Cerai mati. Jadi itu dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi setelah kita paham nih dari sisi penyedia data dan pengelola data, kita masuk ke sisi pengawasan, yaitu Bawaslu. Dari Pak Yosua sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih Pak fungsi dari Bawaslu dalam kegiatan PDPB ini Pak? Baik, dapat saya jelaskan terkait peran atau fungsi Bawaslu mengenai PDPB ini. Nah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2025, bahwa fungsi Bawaslu di sana adalah pertama-tama adalah merencanakan, menyusun program pengawasan PDPB, kemudian tentunya melakukan upaya pencegahan supaya tidak ada pelanggaran terkait dengan pemutakhiran data ini. Kemudian Bawaslu juga bisa langsung melakukan uji petik di lapangan, artinya langsung pengawasan di lapangan. Jadi itu peran daripada Bawaslu. Bawaslu ini kan Pak melakukan uji petik ke lapangan. Itu Pak, apakah sejauh ini apakah udah ada saran yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU terhadap uji petik tersebut? Baik, Bawaslu juga sudah melaksanakan uji petik terbatas dan beberapa di lapangan kita juga menemukan bahwa di data pemilih terakhir masih terdapat data-data yang belum valid. Contohnya adalah yang sudah meninggal dan ternyata di data pemilihan ternyata masih ada daftar namanya. Maka itu yang sering kita temukan di lapangan. Tentunya Bawaslu setelah menemukan hal-hal seperti itu, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan pemutakhiran atau perubahan data sesuai dengan hasil temuan kita di lapangan pada saat uji petik. Nah nih Pak Yosua, dari Bawaslu sendiri, bentuk-bentuk masukan apa saja yang sudah diberikan Bawaslu kepada KPU terkait PDPB ini Pak? Baik, adapun beberapa masukan Bawaslu ke KPU, tentunya Bawaslu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat terkait PDPB ini. Ya, mungkin masyarakat tadinya belum memilih. Nah, mereka merasa punya hak memilih, mereka bisa saja mengadu ke atau melaporkan ke Bawaslu. Kemudian selain itu juga Bawaslu kan juga melakukan pengawasan langsung seperti uji petik tadi. Maka beberapa temuan yang kita dapat di lapangan. Maka saran tentunya temuan-temuan yang kita dapatkan itu di lapangan, kita memberikan saran ke KPU bahwa beberapa temuan Bawaslu yang di lapangan kita temukan kiranya bisa disesuaikan dengan data pemutakhiran data.
Nah, kemudian Bawaslu juga tetap bersaran kepada KPU supaya pemutakhiran data ini ya bisa transparan. Bisa transparan. Berikutnya memastikan bahwa tidak ada warga yang notabene punya hak pilih tetapi tidak ada datanya di data pemilih terakhir. Jadi itu selalu kita berikan saran kepada KPU. Nah, Bapak tadi bilang kan Bapak berharap datanya itu transparan. Ya. Transparan yang dimaksud di sini bagaimana ya, Pak? Nah, artinya data pemilih ini kan bukan rahasia sebenarnya. Artinya kalau boleh KPU itu mampu mensosialisasikan data-data ini ke publik. Ya, barangkali melalui media, yang mana tahu ternyata ada warga yang belum terdaftar di data itu tadi. Ya, jadi mereka bisa melaporkan baik ke KPU atau maupun ke Bawaslu. Saya kira begitu, Bu. Dari temuan yang Bapak temukan ini, lebih banyak sebenarnya dari aduan masyarakat atau temuan langsung dari Bawaslu sendiri? Iya. Sebenarnya sampai saat ini masyarakat belum ada yang datang ke kantor untuk melaporkan dirinya bahwa belum terdata di data pemilihan. Lebih banyak kita dapatkannya adalah ketika kita melakukan pengawasan langsung di lapangan. Artinya ketika kita melakukan uji petik terbatas, di situ kita banyak menemukan data-data yang belum, yang masih yang masih belum valid. Di sana beberapa kita temukan yang sudah meninggal ternyata masih ada namanya di daftar itu, di data itu. Kemudian misalnya ada juga yang sudah lewat TNI tetapi datanya masih terdata di daftar pemilih. Nah, itu yang sering kita temukan di lapangan, lebih banyak temuan. Berarti lebih banyak temuan dari lapangan ya, Pak. Ya. Justru laporan dari masyarakat langsung masih belum ada sejauh ini. Sebagai bagian penting dari penyempurnaan data pemilih, tentu butuh kolaborasi antar lembaga. Last but not least, menurut para narasumber nih, apa strategi bersama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemutaran data pemilih ini? Yang pertama dari Bapak Dery dulu deh. Kalau menurut saya sih untuk meningkatkan kolaborasi, itu pertama dibuatlah yang namanya rapat koordinasi, dan ini sudah dilakukan oleh KPUD ya. Beberapa kali kita rapat koordinasi. Yang kedua, bersilaturahmilah. Kami bersilaturahmi dengan KPUD, bersilaturahmi dengan Bawaslu, dan demikian sebaliknya. Dalam arti di situ lewat percakapan-percakapan lisan seperti itu, bisa juga kita membuka lembaran, oh ini ada data sama kami yang belum valid. Apakah ini bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil? Saya pikir begitu, Bu. Baik, berarti butuh seperti rapat koordinasi yang sudah beberapa kali dilakukan oleh KPU dengan Bawaslu maupun dengan Disdukcapil. Yang selanjutnya mungkin dari Pak Yosua, menurut Bapak bagaimana, Pak? Iya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Nah, tentunya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, adanya transparansi data ini dan melalui media online atau mungkin melalui surat, tentunya kita mengajak masyarakat ya supaya mempunyai semangat partisipasi dalam pemilihan ini, terlebih-lebih di data-data pemilih ini. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk meningkatkan komitmen kita bersama instansi, tentunya itu tadi koordinasi juga, lintas koordinasi kita ya tetap harus berjalan dan itu sudah dijalankan. Saya pikir begitu, Bu. Baik, yang terakhir dari Pak Resman sendiri bagaimana, Pak?
Baik. Kalau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, yang perlu di situ sebenarnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kebutuhan data. KPU, Bawaslu, Dinas Kependudukan sebagai pemilik data, KPU sebagai user pengguna data, dan Bawaslu adalah sebagai pengawas, sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Betul yang kata Pak Kadis tadi. Kita sudah berusaha berkoordinasi bagaimana cara kita memastikan data-data yang kita miliki ini valid. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan ini sebenarnya, kita perlu sosialisasi, sudah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat kita ini kan kebanyakan baru mau mengurus dokumen-dokumennya ini di saat dia ada keperluan. Tetapi di saat dia tidak ada memerlukan ke suatu hal, dia tidak akan mau mengurusnya. Maka strategi yang perlu dilakukan untuk supaya data ini bisa terupdate. Contohnya, saya ambil contoh ini, Bu Nenggolan. Seseorang yang sudah meninggal, sudah menikah, tapi dia belum mengurus perubahan statusnya. Masih saja belum kawin di statusnya, padahal dia sudah kawin. Maka langkah-langkah yang perlu disampaikan di sini, KPU, Bawaslu, dan Dinas Kependudukan adalah sebagai pemerintah memberikan sosialisasi, di mana pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dalam terupdate ini, di mana bupati, camat, dan kepala desa yang di mana langsung bersentuhan kepada masyarakat yang dapat menyampaikan. Dan kita juga berharap kepada pemerintah daerah supaya dapat memberikan fasilitas seperti aplikasi Facebook itu sebenarnya, di mana setiap masyarakat bisa mengupdate dirinya sendiri dengan menggunakan nicknya, dia bisa dapat melakukan perubahan-perubahan datanya. Maka saya rasa dengan cara begitu pasti bisa terminimalisir perubahan-perubahan data itu akan dapat berjalan. Kalau seandainya ada dibuat suatu aplikasi bahwa masyarakat dapat melakukan perubahan datanya melalui Android-nya tanpa harus ke Dinas Kependudukan, maka saya rasa 70-90% data ini pasti akurat. Tapi karena sistemnya masih harus datang ke Dinas Kependudukan melaporkan, maka kita hanya bisa berharap siapa yang datang, siapa yang melaporkan, siapa yang membutuhkan. Maka ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perubahan update datanya. Kalau ada yang sudah jadi TNI Polri, kalau ada yang sudah purnawirawan, kalau ada yang sudah sudah menikah, ada perubahan status, kalau ada yang sudah punya pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, kebanyakan penduduk kita ini yang belum menikah katanya pekerjaan pelajar, padahal sudah ada yang menjadi PNS, ada yang sudah jadi wira swasta. Nah, jadi di sini kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini Pak Kadis, kami juga dari KPU berharap ya bagaimana supaya strategi pemerintah, bukan dari Dinas Kependudukan, tapi pemerintah dalam hal ini, karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar, supaya kalau boleh ada aplikasi yang bisa didapatkan dalam Android, bahwa perubahan data itu dengan password mungkin nicknya, jadi kan terkunci, hanya satu orang yang bisa mendapatkan itu, bahwa bisa dia melakukan langsung perubahan-perubahan datanya melalui Android-nya. Mungkin ini akan menjadi saran kita ke depan supaya masyarakat ini lebih mudah untuk mengupdate daripada data-data informasi pribadinya kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan informasi itu, seperti kita lembaga KPU yang membutuhkan daftar pemilih untuk pemilu berikutnya yang tahun 2029. Dan mungkin demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak. Berarti Bapak mau menanggapi mungkin Pak Ya. Diri?
sebagai tambahan, yang pertama dulu masyarakat bisa memastikan bahwa datanya itu valid. Kalau dia juga di samping memperoleh hard copy dari dokumen kependudukannya, dia memanfaatkan satu kegiatan Dinas Dukcapil sekarang adalah IKD, Identitas Kependudukan Digital. Sudah ada. Hanya memang peminatnya saya lihat-lihat baru 3.700 orang. Jadi lewat identitas kependudukan digital ini kita bisa juga melakukan update data kita masing-masing. Kita bisa bermohon misalnya pendidikan yang selama ini tamat SD padahal dia sudah S1 bisa di situ dimohon dan kami akan melakukan update itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, ini efektifnya tahun depan ini saya pikir. Kita tidak lagi sebagian datang ke kantor kami layani, tetapi sebagian lagi bisa kami lakukan pelayanan di mana masyarakat memohon dari desanya dan kemudian dikirim ke kami itu melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp entah itu perubahan dokumen apapun kecuali perekaman. Karena tidak bisa dikirim melalui WA kalau perekaman. Jadi kita bisa kirim melalui WA hanya dengan catatan dokumennya nanti tinggal di kantor desa masing-masing. Desalah yang bertanggung jawab atas kebenaran data dari yang bersangkutan. Nah, jadi itu dia. Jadi semakin kemudian. Jadi dari desa nanti bisa berhubungan dengan kami. Efektifnya ini tahun depan ini saya pikir. Dan kemudian untuk membantu masyarakat yang belum merekam KTPL, juga kita berencana untuk menempatkan alat rekam dan alat cetak di titik-titik tertentu. Bukan hanya di kantor. Jadi di titik-titik tertentu kita akan kita rencanakan sih ada 6 titik kita tapi nanti efektifnya setelah kegiatan ini jalan. Wah, luar biasa ya obrolan kita pada hari ini. Ternyata PDPB itu bukan hanya kegiatan ketika pemilu saja, tetapi kegiatan bareng yang dilakukan dari KPU, Disdukcapil maupun Bawaslu. Dari pembahasan ini kita tahu bahwa PDPB itu merupakan proses besar di mana si KPU dari KPU sendiri sebagai pengelola data pemilih, Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukannya, dan Bawaslu sebagai pengawas. Jadi buat sobat pemilih sekalian, jangan lupa cek datamu, pastikan NIK Anda benar, dan laporkan jika terjadi perubahan data. Karena pemilu yang jujur dan akurat dimulai dari data pemilih yang rapi. Saya berterima kasih kepada Pak Resman, Pak Dery, dan Pak Yosua yang sudah memberikan waktu untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, ada Pak. Saya Esther Grace Nenggolan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.